Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang beranggotakan saya sendiri, Radifa Salsabila, dan teman saya, Diah Ayu Wulandari. Kami akan menerangkan bab 6 mengenai model-model keseimbangan. Yang pertama yaitu mengenai model penetapan harga kapital atau Capital Asset Pricing Model atau bisa disingkat dengan CIPM. CIPM merupakan suatu model yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan resiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CIPM didasari oleh teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz. Berdasarkan model Markowitz, masing-masing investor diasumsikan akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensinya terhadap return dan risiko. Portofolio pilihannya merupakan titik-titik portofolio yang terletak di sepanjang garis portofolio efisien. Ada beberapa asumsi dalam CIPM yang dibuat untuk menyederhanakan realitas yang ada, yaitu yang pertama, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return di masa depan yang identik. Hal tersebut dikarenakan mereka mempunyai harapan atau ekspektasi yang hampir sama. Semua investor menggunakan sumber informasi seperti tingkat return, variance return, dan matriks korelasi yang sama dalam kaitannya dengan pembentukan portofolio yang efisien. Yang kedua yaitu semua investor mempunyai satu periode waktu yang sama, misalnya 1 tahun. Kemudian yang ketiga, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas resiko. Yang keempat, tidak ada biaya transaksi. Yang kelima, tidak ada pajak pendapatan. Yang keenam, tidak ada inflasi. Yang ketujuh, terdapat banyak sekali investor. Dan tidak ada satupun investor yang dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Semua investor adalah price taker. Kemudian yang kedelapan, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Yang selanjutnya yaitu portofolio pasar. Pada kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pasar. Portofolio pasar adalah portofolio yang terdiri dari semua aset berisiko dan juga merupakan portofolio optimal. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Berdasarkan model CIPM, portofolio pasar seharusnya meliputi semua aset berisiko yang ada, baik itu aset finansial seperti obligasi, opsi, future, dan sebagainya, maupun aset real seperti emas dan real estate. Tetapi dalam kenyataannya hal itu sulit dilakukan karena jumlah yang banyak sekali dan tidak mungkin diamati satu persatu. Untuk itu diperlukan suatu proksi portofolio pasar yang bisa diwakili oleh portofolio yang terdiri dari semua saham yang ada di pasar. Proksi ini bisa diwakili oleh nilai indeks pasar seperti indeks pasar gabungan atau IHSG ataupun LQ45 untuk kasus di Indonesia. Untuk selanjutnya, indeks pasar inilah yang digunakan sebagai portofolio pasar. Portofolio tersebut merupakan portofolio yang terdiri dari aset berisiko dan risiko portofolio itu dapat diukur dengan menggunakan nilai deviasi standar dari rata-rata return pasar. Untuk selanjutnya yaitu garis pasar modal atau capital market line atau bisa disingkat dengan CML.
Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Selanjutnya ditampilkan gambar kurva garis pasar modal. Gambar tersebut merupakan gambar garis pasar modal dengan tidak menampilkan efisien frontier. Garis IML tersebut memotong sumbu vertikal pada titik RF. Selisih antara tingkat return harapan dari portofolio pasar atau ERM dengan tingkat return bebas risiko merupakan tingkat return tambahan yang bisa diperoleh investor sebagai kompensasi atas risiko portofolio pasar yang harus ditanggungnya. Selisih return pasar dan return bebas risiko ini disebut juga dengan premi risiko portofolio pasar. Besarnya risiko portofolio pasar ditunjukkan oleh garis putus-putus horizontal dari RF sampai deviasi standar return pada portofolio pasar. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Diah Ayu Wulandari. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu garis pasar sekuritas. Untuk menggambarkan hubungan risiko dan return dari aset-aset individual ataupun portofolio yang tidak efisien, kita bisa menggunakan garis pasar sekuritas atau bisa disebut dengan Security Market Line atau SML. Garis pasar sekuritas SML adalah garis yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. SML digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu atau beta. Pengujian terhadap CAPM. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan mengenai CAPM adalah: yang pertama, risiko dan return berhubungan positif. Yang kedua, ukuran risiko sekuritas yang relevan. Untuk menguji validitas CAPM, perlu dilakukan penelitian-penelitian empiris mengenai CAPM tersebut. Materi selanjutnya yaitu persamaan pengujian CAPM. Pengujian CAPM dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu RI sama dengan A1 plus A2 beta I. Dalam hal ini diketahui RI sama dengan rata-rata return sekuritas I dalam periode tertentu. Sedangkan beta I sama dengan estimasi beta untuk sekuritas I. Jika CAPM valid, maka nilai A1 akan mendekati nilai rata-rata return bebas risiko selama periode pengujian dan nilai A2 akan mendekati rata-rata premi risiko pasar selama periode tersebut. Materi selanjutnya yaitu teori penetapan harga arbitrasi. Selain CAPM, ART merupakan salah satu alternatif teori model keseimbangan. Seperti halnya CAPM, ART menggambarkan hubungan antara risiko dan return, tetapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas akan dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko. Faktor-faktor risiko tersebut akan menunjukkan kondisi ekonomi secara umum dan bukan merupakan karakteristik khusus perusahaan. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Yang kedua, faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu, pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.